Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan jelasin step by step program yang telah kami kerjakan di Google Colaboratory, yaitu program klasifikasi yang bertujuan untuk menganalisa data performa siswa dan memprediksi nilai akhir menggunakan algoritma Naive Bayes. Di sini teman-teman bisa lihat kalau kami ini menggunakan data student performa, data performa pelajar, yang dimana yang seperti dikatakan tadi bahwa kita akan mencari nilai akhir dari para siswa ini. Dan di sini datanya itu kurang lebih sekitar jumlahnya sekitar 25.000. 25.001. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke Google Colab-nya dan sekaligus penjelasan di tiap bagian codingannya. Oke teman-teman, di sini seperti yang bisa kalian lihat, itu codingannya itu udah selesai dan kita bisa lihat ada beberapa visualisasi grafik di sini yang sudah tercantum. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai penjelasannya. Itu dari yang pertama itu dari sini itu kami menggunakan Impro Library. Di sel pertama ini itu kita menggunakan Impro Library, yang digunakan adalah Pandas yang berfungsi untuk membaca dan mengelola data berbentuk tabel. Terus ada Matplotlib, itu dipakai untuk membuat visualisasi grafik. Dan terakhir itu ada NumPy yang digunakan untuk perhitungan numerik. Library ini sangat wajib karena itu akan menunjang hampir seluruh proses analisa, dan itu bergantung kepada ketiga import ini. Selanjutnya di bagian codingan di tab kedua itu patch, sama dengan ini bisa teman-teman lihat sendiri. Gitu kita memuat dataset student performance yang sudah diupload ke Google Colab. Fungsi di sini itu yang pertama itu read.csv, itu digunakan untuk membaca filenya tadi, membaca file CSV. Sedangkan data head ini bertujuan untuk menampilkan 5 data teratas agar kita bisa melihat gambaran awal dari dataset. Itu kayak gini teman-teman. Nah, ini hasil dari data head tadi, yaitu memberikan 5 data awal. Selanjutnya di bagian 3 itu adalah informasi dataset. Di bagian ini kita bisa melihat struktur dataset secara keseluruhan. Data info ini, yang ini itu menampilkan jumlah data, jumlah kolom, serta tipe data setiap kolom. Dari sini kita bisa mengetahui apakah ada data numerik atau kategorikal yang nantinya perlu diproses lebih lanjut. Next itu di bagian ini sel 4 itu menentukan fitur dan target. Di sini kita memisahkan data menjadi 2 bagian, yaitu X data drop yang itu berisi variable input, yaitu semua kolom kecuali overall store dan final grade. Sedangkan Y adalah target yang ingin kita prediksi, yaitu nilai akhir tadi atau final grade. Selanjutnya di sel 5 itu adalah encoding data. Encoding data yang kategorikal. Karena algoritma machine learning itu nggak bisa baca data yang bentuknya teks, maka di bagian ini kita mengubah data kategorikal menjadi angka menggunakan label encoder. Proses ini dilakukan pada semua kolom fitur X dan juga target Y agar data bisa diproses oleh model. Next di tabel 6 itu adalah split data training dan testing. Di bagian ini itu dataset akan dibagi menjadi data training dan data testing, yang dimana sebanyak 80% itu data digunakan untuk melatih model dan 20% sisanya itu digunakan untuk pengujian. Pembagian ini penting agar kita bisa mengukur performa model secara objektif. Next itu di bagian ini itu adalah training model Naive Bayes. Nah, di bagian ini nih kita membuat dan melatih model menggunakan algoritma Naive Bayes. Itu adalah algoritma yang kita gunakan pada kali ini. Model dilatih itu menggunakan data training, kemudian digunakan untuk memprediksi hasil daripada data testing.
yang dimana nantinya itu hasil prediksi akan disimpan dalam variabel YPRED ini. Selanjutnya itu adalah evaluasi model. Bagian ini adalah berfungsi untuk evaluasi model. Di sini kita itu mengevaluasi performa model ya. Akurasi menunjukkan seberapa tepat model dalam melakukan prediksi. Sedangkan klasifikasi report itu memberikan detail seperti precision, recall, dan event score untuk setiap kelas. Terus selanjutnya itu adalah confusion matrix. Confusion matrix ini tuh digunakan supaya kita bisa melihat kesalahan dan keberhasilan prediksi model secara detail. Sumbu horizontal itu menunjukkan hasil prediksi, sedangkan sumbu vertikal itu menunjukkan nilai yang sebenarnya. Angka di dalam materi ini itu memperlihatkan jumlah prediksi pada tiap kategori. Terus next itu adalah distribusi kelas. Di bagian ini kita itu menampilkan distribusi kelas nilai siswa. Grafik histogram di sini nih itu membantu kita supaya kita bisa melihat apakah datanya seimbang atau tidak antar kelasnya gitu. Ini bisa kalian teman-teman lihat. Selanjutnya itu visualisasi data awal. Nah, di sini itu kita menampilkan visualisasi menggunakan dua fitur pertama, yang dimana setiap titik mewakili satu data siswa dan warna menunjukkan kelas nilai akhir. Visualisasi ini membantu melihat pola awal sebelum reduksi dimensi. Terus di bagian ini yaitu adalah PCA. Apa itu PCA ini nih? Dimension reduction, yang dimana ini adalah bertujuan untuk mereduksi dimensi data menjadi dua komponen utama agar lebih mudah divisualisasikan tanpa menghilangkan informasi penting dari data tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah visualisasi PCA dan hasil prediksi. Bisa teman-teman lihat di sini nih kodingannya. Ini adalah visualisasi akhir dari klasifikasinya. Setiap titik itu mempresentasikan satu siswa. Sumbu X dan Y adalah hasil dari PCA. Dan warna menunjukkan nilai kelas yang diprediksi oleh Naive Bayes. Grafik ini juga memudahkan kita memahami hasil prediksi secara visual. Dari keseluruhan proses ini itu bisa kita lihat bagaimana itu datanya diolah, dilatih dan evaluasi serta divisualisasikan menggunakan algoritma Naive Bayes dan PCA. Dan di sini juga berguna untuk menganalisis performa siswa. Oke, mungkin hanya sekian video kali ini untuk penyampaian pengklasifikasian menggunakan algoritma Naive Bayes di Google Colab Laboratory. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan jelasin step by step program yang telah kami kerjakan di Google Laboratory, yaitu program klasifikasi yang bertujuan untuk menganalisa data performa siswa dan memprediksi nilai akhir menggunakan algoritma Naive Bayes. Di sini teman-teman bisa lihat kalau kami ini menggunakan data student performa, data performa pelajar, yang dimana yang seperti dikatakan tadi bahwa kita akan mencari nilai akhir dari para siswa ini. Dan di sini datanya itu kurang lebih sekitar jumlahnya sekitar 25.000. 25.001. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke Google Colab-nya dan sekaligus penjelasan di tiap bagian codingannya.
Oke teman-teman, di sini seperti yang bisa kalian lihat, itu codingannya itu udah selesai, dan kita bisa lihat ada beberapa visualisasi grafik di sini yang sudah tercantum. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai penjelasannya. Itu dari yang pertama itu dari sini, itu kami menggunakan Nimprod Library. Istilah pertama ini itu kita menggunakan Nimprod Library, yang digunakan adalah Pandas yang berfungsi untuk membaca dan mengelola data berbentuk tabel. Terus ada Matplotlib, itu dipakai untuk membuat visualisasi grafik. Dan terakhir itu ada NumPy yang digunakan untuk perhitungan numerik. Library ini sangat wajib karena itu akan menunjang hampir seluruh proses analisa, dan itu bergantung kepada ketiga import ini. Selanjutnya di bagian codingan di tab kedua itu patch, teman-teman ini bisa teman-teman lihat sendiri. Gitu kita memuat dataset student performance yang sudah diupload ke Google Colab. Fungsi di sini itu yang pertama itu read.csv, itu digunakan untuk membaca filenya tadi, membaca file CSV. Sedangkan data head ini bertujuan untuk menampilkan 5 data teratas agar kita bisa melihat gambaran awal dari dataset. Itu kayak gini teman-teman. Nah, ini hasil dari data head tadi, yaitu memberikan 5 data awal. Selanjutnya di bagian 3 itu adalah informasi dataset. Di bagian ini kita bisa melihat struktur dataset secara keseluruhan. Data info ini, yang ini itu menampilkan jumlah data, jumlah kolom, serta tipe data setiap kolom. Dari sini kita bisa mengetahui apakah ada data numerik atau kategorikal yang nantinya perlu diproses lebih lanjut. Next itu di bagian ini sel 4, itu menentukan fitur dan target. Di sini kita memisahkan data menjadi 2 bagian, yaitu X data drop, yang itu berisi variable input, yaitu semua kolom kecuali overall store dan final grade. Sedangkan Y adalah target yang ingin kita prediksi, yaitu nilai akhir tadi atau final grade. Selanjutnya di sel 5 itu adalah encoding data. Encoding data yang kategorikal. Karena algoritma machine learning itu nggak bisa baca data yang bentuknya teks, maka di bagian ini kita mengubah data kategorikal menjadi angka menggunakan label encoder. Proses ini dilakukan pada semua kolom fitur X dan juga target Y agar data bisa diproses oleh model. Next di tabel 6 itu adalah split data training dan testing. Di bagian ini itu dataset akan dibagi menjadi data training dan data testing, yang dimana sebanyak 80% itu data digunakan untuk melatih model dan 20% sisanya itu digunakan untuk pengujian. Pembagian ini penting agar kita bisa mengukur performa model secara objektif. Next itu di bagian ini itu adalah training model naive Bayes. Nah, di bagian ini nih, kita membuat dan melatih model menggunakan algoritma naive Bayes. Itu adalah algoritma yang kita gunakan pada kali ini. Model dilatih itu menggunakan data training, kemudian digunakan untuk memprediksi hasil daripada data testing. Yang dimana nantinya itu hasil prediksi akan disimpan dalam variabel ypred. Selanjutnya itu adalah evaluasi model. Bagian ini adalah berfungsi untuk evaluasi model. Di sini kita itu mengevaluasi performa model ya. Akurasi menunjukkan seberapa tepat model dalam melakukan prediksi. Sedangkan klasifikasi report itu memberikan detail seperti precision, recall, dan advanced score untuk setiap kelas. Terus selanjutnya itu adalah confusion matrix. Confusion matrix ini tuh digunakan supaya kita bisa melihat kesalahan dan keberhasilan prediksi model secara detail. Sumbu horizontal itu menunjukkan hasil prediksi,
Sedangkan sumbu vertikal itu menunjukkan nilai yang sebenarnya. Nih. Angka di dalam materi ini itu memperlihatkan jumlah prediksi pada tiap kategori. Terus next itu adalah distribusi kelas. Di bagian ini kita itu menampilkan distribusi kelas nilai siswa. Grafik histogram di sini nih itu membantu kita supaya kita bisa melihat apakah datanya seimbang atau tidak antar kelasnya gitu. Ini bisa kalian teman-teman lihat. Selanjutnya itu visualisasi data awal. Nah, di sini itu kita menampilkan visualisasi menggunakan dua fitur pertama, yang dimana setiap titik mewakili satu data siswa dan warna menunjukkan kelas nilai akhir. Visualisasi ini membantu melihat pola awal sebelum reduksi dimensi. Terus di bagian ini yaitu adalah PCA. Apa itu PCA ini nih? Dimension Reduction, yang dimana ini adalah bertujuan untuk mereduksi dimensi data menjadi dua komponen utama agar lebih mudah divisualisasikan tanpa menghilangkan informasi penting dari data tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah visualisasi PCA dan hasil prediksi. Bisa kita teman-teman lihat di sini nih kodingannya. Ini adalah visualisasi akhir dari klasifikasinya. Setiap titik itu mempresentasikan satu siswa. Sumbu X dan Y adalah hasil dari PCA. Dan warna menunjukkan nilai kelas yang diprediksi oleh Naive Bayes. Grafik ini juga memudahkan kita memahami hasil prediksi secara visual. Dari keseluruhan proses ini itu bisa kita lihat bagaimana itu datanya diolah, dilatih dan evaluasi serta divisualisasikan menggunakan algoritma Naive Bayes dan PCA. Dan di sini juga berguna untuk menganalisis performa siswa. Oke, mungkin hanya sekian video kali ini untuk penyampaian pengklasifikasian menggunakan algoritma Naive Bayes di Google Colaboratory. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Masih mau